Selamat pagi, Sir. Nama saya Angelika Jolie dari kelas 12 IPS 2 nomor 02. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Karena pengertian e-commerce tersebut, terkadang ada kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. Jenis-jenis e-commerce. E-commerce sebetulnya dibagi menjadi 6 golongan, yaitu 1. Business to business atau B2B. Jenis e-commerce di mana perusahaan menjual produk dan jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. 2. Business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. 3. Consumer to consumer atau C2C. Pernah menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui internet. Aktivitas tersebut termasuk dalam jenis e-commerce ini. Dengan kata lain, C2C adalah transaksi online antara dua individu. 4. Consumer to business atau C2B. Berkebalikan dengan B2C. E-commerce C2B adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Sebuah graphic designer misalnya menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. 5. Business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Contoh B2A adalah jasa pembuatan website untuk sistem administrasi online. Customer to public. 6. Customer to public administration C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa. Contoh e-commerce sebelumnya disebutkan bahwa 6 golongan e-commerce. Di bawah ini Anda akan melihat beberapa contoh untuk masing-masing jenis. Namun contoh e-commerce customer to public administrasi tidak ditampilkan dalam daftar ini karena jarang ada website atau marketplace yang menghubungkan antara pekerja freelance dengan lembaga pemerintah. Business to business atau B2B. Electronic City menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga Ralali. Di samping peralatan kantor dan rumah tangga, juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. BIS sama seperti Ralali, tapi juga menyediakan jasa seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Business to consumer B2C. Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Shopee sama seperti Blibli. Consumer to consumer atau C2C. OLX menjual berbagai produk mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Consumer to business atau C2B. Freelance. Website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang dibutuhkan. Business to public administration B2A. Clue.
menyediakan perangkat lunak untuk membantu kinerja perusahaan dan lembaga pemerintah, termasuk sistem administrasi kendaraan dan aplikasi analitik. Industri Elcom berkembang sangat pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita berada di puncak 10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce di Indonesia memiliki pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian alas kaki menyumbang 11,9%, sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Tidak dibatasi waktu toko di dunia kita bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya untuk mendukung sangat besar.